Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri menegaskan pemerintah dipastikan akan melakukan intervensi terhadap pedagang pasar pasca kebakaran kanopi. Hal ini disampaikan Maurits Mantiri saat mengikuti rapat bersama pedagang, Asosiasi Pedagang dan Forkopimda, Rabu, 20 September 2023. Jadi, bos ini APSI, kami sama-sama DKP, dan pedagang akan membantu untuk dalam rangka relokasi ke masyarakat. Segala sesuatu yang kemudian memberi dampak pada pedagang yang notabene karena baru memulai usaha, itu kebijakan kami minta kepada Perumda untuk bersama-sama APSI dan DKP untuk mulai membahas dengan perwakilan dari para pedagang. Nah, pedagang-pedagang ini tentu kita minta open mind, terbuka, jangan tertutup. Kan kami punya program-program tambahan seperti ada yang tukang jahit dan kemudian, nah kita ada program itu Pak, ditelusuri. Pasti kita kan karena belum detail, akan dibuat detail karena APSI juga adalah bagian daripada pemerintah kota. Mereka akan bersama-sama di DKP untuk membenahi tentang pasar ATM tersebut dan segala kebutuhan termasuk usulan-usulan tadi yang mana bahwa bagaimana menjaga agar tidak lagi terjadi kebakaran di pasar. Nah itu kami sudah minta walaupun mereka lebih dulu mengundang pihak pemadam kebakaran melakukan sosialisasi, tapi paling tidak pasar-pasar kita kan harus dibenahi agar tidak mudah potensi terbakar. Ya, pasar rakyat ini kan salah satu pasar yang dianggap bisa. Artinya dia dari beton dan kerangkanya tidak kayu lagi. Atau dan kemudian apa yang namanya jaringan listrik diperbaiki dan kemudian alat apa tadi? Apa itu diperlengkapi, nanti kami akan perlengkapi. Termasuk dengan pengamanan di pasar-pasar, dipasang CCTV agar para pedagang merasa aman untuk berupaya tidak takut hilang barangnya. Karena harapan mereka ini oleh Perumda dan Asosiasi Pedagang, mereka bisa duduk bersama dan mulai merumuskan, termasuk dengan aturan-aturan pelaksanaan agar tidak terkesan ada yang main pungli-pungli. Ini juga harus dibenahi. Tidak akan mungkin menurut kami para pedagang tidak mengetahui. Kalau soal apakah yang mereka yang belum membayar, ya itu kita lihat di aturan. Karena setahu kita kemarin sudah dibahas, tinggal Perumda lebih giat, lebih gesit lagi. Tadi kami sudah bersama-sama juga membahas yang akun-akun notabene pemberi informasi. APSI menganggap itu bukan akun resmi APSI ada, tapi akun-akun yang fake itu akan dimulai dibenahi supaya tidak memprovokasi. Nah ini yang kemudian karena itu yang namanya akun satu tadi apa namanya? Ya itu bukan APSI ya, lagi-lagi. Jadi proteslah itu kalau dia pakai simbol APSI. Karena itu orang pribadi yang notabene tidak tahu siapa dia. Dan informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh baik pemerintah maupun oleh APSI itu sendiri. Dalam proses 3 bulan ini saya minta Perumda Pasar jangan dulu menarik biaya-biaya, termasuk biaya sewa atau biaya lainnya sampai situasi pedagang normal kembali, jelas Maurits. Ya, jadi begini, pertemuan hari ini sebenarnya langkah terbaik dan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan di pasar kita, kanopi yang terbakar pada tanggal 9 kemarin. Ini sebenarnya ruang yang harus dimanfaatkan oleh pedagang, baik secara organisasi maupun secara personal. Karena yang hadir hari ini adalah Forkopimda. Mereka adalah pimpinan tertinggi di daerah kita dan juga dipimpin oleh wali kota sebagai policy maker, pengambil kebijakan tertinggi. Jadi karena itu APSI yang selama ini tidak hadir di DPR bukan berarti tidak mendukung pedagang, tetapi kita tahu bahwa mekanisme di dalam DPR belum tentu bisa menghasilkan keputusan yang tepat, keputusan yang bisa dieksekusi di lapangan. Nah, ketika pemerintah berjuang untuk membuka ruang diskusi, dialog, sharing, maka APSI hadir berdasarkan perintah dari organisasi. Di dalam pertemuan ini beberapa hal sudah disampaikan. Pertama, menyangkut bantuan harus diintensifkan. Kemudian kedua, pemulihan pedagang pasca bencana itu prioritas. Dan yang paling penting isu yang menarik terakhir tadi adalah masalah relokasi. Jadi saya sebagai sekretaris APSI berdasarkan sikap organisasi menyerahkan proses relokasi itu kepada masing-masing pedagang untuk menentukan sikap dan pilihan. Karena ini menyangkut keberlangsungan usaha masing-masing. Pertimbangannya juga adalah pertimbangan kemampuan usaha dan kondisi pedagang. APSI tetap akan berada di garis depan, membela, membackup
juga mendorong agar supaya penyelesaian ini komprehensif, tidak hanya penyelesaian sepihak atau penyelesaian yang tidak bertumpu pada penyelesaian yang menyangkut komprehensivitas masyarakat kota, karena pemerintah juga merasa bahwa lokasi itu akan dijadikan sebagai RTH dalam konteks estetika tata kota berdasarkan perda. Memang ada perda RT RW di situ. Tapi pedagang juga perlu diperhatikan. Karena itu kami menyerahkan semuanya kepada pedagang untuk menentukan pilihan. Selain itu, Maurits menyebut pihak Perumda Pasar akan bersama-sama dengan APSI dan IKAPI akan membantu pedagang dalam rangka relokasi. Tapi yang bicara tadi sama APSI bahwa kalau dalam proses 3 bulan ini dia pedagang hasil dagangannya masih itu bicara kan semua kalau terdata tercatat mudah bagi kami cari jalan keluar. Makanya kami minta Perumda jangan dulu menarik itu biaya-biaya, tidak ada biaya sewa atau biaya apa, biarkan dulu dia sementara proses pemulihan dan up time-nya akan datang juga dia akan kembali normal. Hari ini kami pikir sudah selesai, sehingga bersama-sama semua organisasi pedagang akan bersama Perumda untuk menata itu. Kalau ada hal-hal yang tidak mengecewakan, lebih baik terbuka. Jangan bangka mati itu. Enak tuh perasaan kopi kita bertangga daripada perbuatan pemindahan itu, kami Pemda akan bertanggung jawab. Kami minta Perumda Pasar bersama-sama dengan APSI dan IKAPI duduk bersama untuk mulai membahas apa saja yang bisa dilakukan. Arham Licin mengabarkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara.